Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah syahadat. Setelah kita membahas tentang syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, sekarang kita memasuki makna yang kedua, syahadat yang kedua. Wa makna syahadatit tsaniyah, yaitu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, makna bersaksi ini kan kadang-kadang ada orang yang menganggap kalau bersaksi berarti melihat. Ya, bersaksi berarti melihat. Kan asyhadu menyaksikan. Terus kalau belum menyaksikan berarti belum syahadat. Itu salah. Nah, makna syahadat itu apa? Ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Anta alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Nih. Mengetahui, engkau mengetahui, meyakini, membenarkan dan mengimani, mempercayai, membenarkan, mengetahui dengan yakin, dengan keyakinan. Itu makna syahadat. Bukan melihat dengan mata. Bagaimana kita bisa melihat dengan mata Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat bukti adanya Allah. Kita melihat tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan syahadat. Bukan dalam arti secara lughatan yaitu melihat, bukan, tapi meyakini dan membenarkan, meyakini, mengetahui. Kemudian anna sayyidina wa nabina, bahwasanya junjungan kami. Ya, sayyid ini berarti yang dituakan, yang dijadikan panutan atau yang dijadikan pemimpin. Ini makna sayyid. Dan ada beberapa orang yang mungkin berpendapat tidak boleh memakai kata sayyid. Ya, tidak boleh memakai kata sayyid ketika tahiyat. Jadi tasyahud itu kalau pakai sholawatnya pakai sayyidina, maka batal sholatnya itu salah itu sebetulnya. Kenapa kok bisa batal? Ya. Tidak ada. Dikatakan ada riwayatnya, hadisnya palsu. Hadisnya itu palsu. Memang Nabi mengajarkan kita sholawat tidak memakai kata sayyidina. Kenapa? Karena kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi. Beliau tidak membahasakan dirinya, tapi dalam beberapa riwayat beliau menunjukkan kapasitas beliau supaya kita umatnya mengetahui bagaimana posisi beliau ini. Beliau dalam satu riwayat mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku sayyid Bani Adam. Atau bisa dikatakan tokoh di Bani Adam. Tokohnya Bani Adam. Jadi tidak ada larangan sama sekali ketika kita mengucapkan sayyidina ketika membaca sholawat. Malah dianjurkan. Wa nabiyana, dan nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa Rasuluh. Makna syahadat yang kedua, kita meyakini, mempercayai, membenarkan, mengimani bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dan Nabi nasabnya Muhammad bin Abdullah. Dan Abdullah ini putra dari Abdul Muttalib. Dan tidak ada satupun dari garis keturunan Nabi, orang tua Nabi, nenek moyang Nabi sampai ke Nabi Adam yang kufur. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Itu kalimat yang tidak pantas sebetulnya keluar dari seorang umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan orang tua Nabi masuk neraka? Sebabnya apa? Kalau dikatakan sebabnya tidak beriman kepada Nabi, ya mestilah. Apakah orang tua Nabi beriman dengan Nabi? Ya enggak, memang tidak. Terus ya soalnya orang tua Nabi wafat ketika Nabi belum lahir, yang ayahnya. Yang ibunya Nabi masih umur 6 tahun, ibunya meninggal, masih kecil, belum jadi Nabi sudah meninggal. Bagaimana beriman kepada Nabi belum sudah meninggal? Lah terus kafir dari mana?
Ya karena sebelum ada Nabi diangkat itu semua umat semuanya dalam keadaan kekufuran, makanya dinamakan jahiliyah. Keliru lagi. Makna jahiliyah itu karena banyak kelompok pada zaman itu yang setelah mereka ini sudah di dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi Ismail, kalau Bani Arabnya kaum Arab, bangsa Arab ini mengikuti nabinya Nabi Ismail. Kalau Israel kan Nabi Ishak. Mereka sudah dalam ketauhidan, mereka sudah dalam kebenaran, tapi mereka malah membikin sesuatu yang baru yang akhirnya menyimpang dari akidah. Itu disebabkan, kalau ada dalam satu sejarah disebabkan ada satu saudagar Quraisy suatu saat berangkat ke Syam berdagang. Nah, sampai di Syam dia melihat orang-orang di Syam itu kebanyakan menyembah sosok patung. Melakukan ritual gitu ya di patung. Terus ditanya, "Ente orang ngapain?" Nyembah siapa? Tuhan kami. Karena kan nampak kelihatan gitu. Tertarik dia, belilah dia patung tersebut. Dibawa ke Mekah. Kemudian diperkenalkan tradisi menyembah Allah melalui patung. Mereka tetap meyakini Allah memang, tapi menyekutukannya. Menganggap patung-patung itu juga sebagai dewa-dewa atau sebagai perantara kepada Allah, atau malah menjadi jelmaan Allah juga. Sampai akhirnya patung di sekeliling Ka'bah itu 300 lebih patung. Ya, ada 300 lebih patung. Yang pada zaman Nabi dihancurkan semua waktu Fathul Mekah. Malah ada yang bikin patung dari roti. Setelah disembah, ini luar biasa. Nah, kemudian karena itulah akhirnya berubah, mereka mendapatkan satu pengalaman baru dalam beragama menurut mereka, padahal ini sesat kan, hingga diterapkan dalam kehidupan beragama mereka. Akhirnya mereka kufur menyembah Allah dan juga menyembah patung, lama-lama patungnya saja. Tapi Allah tetap ada keyakinan mereka, walaupun syirik, mereka ini sudah dihukumi syirik. Makanya dinamakan kan musyrikin Quraisy, karena syirik, menyekutukan Allah. Tadinya mereka meyakini Allah. Buktinya apa? Waktu perjanjian sama Nabi, orang-orang kafir Quraisy ini membuat surat perjanjian itu dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Karena mereka masih meyakini Allah, tapi menyekutukannya. Maka itu dinamakan jahiliyah, bukan barbar terus tidak ada aturan terus Mereka ini orang saudara yang kaya raya. Harta mereka ini kalau zaman sekarang ya, dihitung dengan umlah zaman sekarang ini, karena sampai dibawa unta, berapa puluh unta sampai ratusan unta. Kalau dihitung sekarang triliunan. Kekayaan mereka ini triliunan. Makanya kenapa kok mereka ini banyak di antara pembesar mereka yang menentang Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak mau kekayaannya hilang. Salah satunya itu, tidak mau kehormatannya dia, kemuliaannya dia di masyarakat mereka, di sukunya mereka itu hilang dengan masuk Islam. Maka itu dinamakan jahiliyah, bukan kebodohan yang sangat bodoh, bukan begitu. Nah, dari sekelompok orang-orang yang jahil tadi ini, ada kelompok kecil yang tetap dalam iman, termasuk orang tua Nabi, Abdul Muttalib, kakek Nabi, dan semua keluarga Nabi, itu semuanya tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang dari jalur tauhidnya Nabi Ismail. Tetap dalam keadaan iman. Jadi tidak dinamakan kufur orang tua Nabi Muhammad SAW, karena beliau tersebut mengikuti agama Nabi Ismail. Tauhid tetap. Kemudian ada satu riwayat, tapi dhaif memang, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua orang tua Nabi, kemudian diislamkan sama Nabi dan wafatkan lagi supaya masuk ke dalam umatnya Nabi. Tapi itu dikatakan dhaif. Andai kata iya terjadi pun tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah, kan Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, terserah Allah kan? Terserah Allah. Seperti mujizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu mujizatnya menghidupkan orang mati, bukan Nabi Isanya yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Nabi Musa
Pernah menghidupkan burung yang dipenggal-penggal, dipotong, disembelih, kemudian dipotong-potong, disebarkan di gunung-gunung dagingnya. Kemudian dipanggil, datang. Hidup lagi. Bukan Nabi Musa, Allah yang menghidupkan. Kenapa? Karena Allah Khaliqu, Allah yang Maha Pencipta. Ya, kullu ma siwallah makhlukun, dan semua yang selain Allah adalah makhluk. Nah, jadi hal yang kedua tadi mungkin aja terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Lagi pula kalau kita ribut dengan orang tua Nabi kafir, orang tua Nabi, apa perlunya? Tidak ada untungnya juga bagi kita, malah menyedihkan hati Nabi. Tidak usah dibahas. Nah, kita aswaja, ulama-ulama aswaja meyakini tidak kufur, tetap Islam. Hanya ada perbedaan tadi itu. Islamnya mengikuti Nabi Ibrahim, ada juga yang mengatakan Islamnya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tetap masuk ke dalam umatnya Nabi, wallahu a'lam. Karena Nabi dan Rasul itu tidak ada yang mempunyai orang tua yang kufur atau yang hina di masyarakat. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena tugas fungsi mereka sebagai pemimpin. Maka harus jelas nasabnya. Ya, karena kalau pemimpin harus jelas nasabnya. Ini siapa, anaknya siapa, orang tuanya siapa. Nah, secara umum ya, di masyarakat kan secara umum begitu. Kalau ada anak orang yang mungkin tidak jelas atau mungkin perampok gitu, misalkan anaknya perampok kemudian jadi nabi, ya tidak mungkin dipercaya sama orang. Ya kan? Anaknya orang tidak jelas kemudian menjadi pemimpin, ya tidak dipercaya sama orang. Maka itu Nabi dan Rasul orang tuanya jelas. Orang tuanya semuanya jelas. Nah, ada yang mengatakan lah itu Azar itu kan orang tuanya Nabi Ibrahim, pembuat berhala. Kalau kita mempelajari tafsirnya, ternyata namanya Abah di dalam bahasa Arab ini mempunyai makna di samping ayah kandung juga paman yang merawat. Ternyata Azar ini menurut riwayat sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Azar ini bukan ayah kandung tapi paman. Dan dia yang orang tua angkat lah kayak bahasa kita ya. Bapak angkat. Itu, hasilnya itu. Jadi Ibrahim bukan Ibrahim bin Azar. Nah, kemudian Al-Quraisyiyah dari bangsa atau dari suku Quraisy yang memang terpilih. Suku Quraisy ini di Bani Arab, bangsa Arab banyak suku-suku bangsa. Nah, suku Quraisy ini yang menguasai Mekah, terutama Ka'bah, penjaga Ka'bah mulai zaman dulu ini suku Quraisy, turun temurun. Nah, dari suku Quraisy ini, suku Quraisy besar. Suku Quraisy itu banyak macam-macam bani-baninya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini dari suku Quraisy, Bani Hashim ini yang paling utama. Jadi dari suku Quraisy yang lain ini Bani Hashim ini yang sesepuhnya. Dan Nabi lahir dari keluarga Bani Hashim. Karena beliau kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Hashim. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluh, adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kita wajib meyakini, mempercayai, membenarkan dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah. Dan merupakan hamba Allah juga. Bukan jelmaan atau titisan atau utusan reinkarnasi atau apalah namanya, tidak, tapi hamba. Akan tetapi Nabi kita diistimewakan oleh Allah, bukan dijadikan derajatnya mencapai keilahian atau keuluhiyah, ketuhanan, tidak, tapi tetap kelasnya Nabi itu tetap manusia. Tapi basyarun lakal basyar, manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Ya, terpilih. Para nabi dan rasul semuanya terpilih. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya itu terpilih. Semuanya terpilih. Dengan keistimewaan yang luar biasa. Ya, ada yang tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang tanpa ayah. Ya, seperti Nabi Isa itu tanpa ayah. Tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi ada. Ya, tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau manusia ada yang tanpa ibu, tidak ada. Ayahnya ada tapi ibunya tidak ada. Siapa? Hah?
Ada enggak? Manusia yang dia muncul tanpa ibu, tapi dia punya ayah. Siapa? Ada? Siti Hawa. Siti Hawa itu tidak dilahirkan melalui ibu, tapi dia diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maka seolah-olah Nabi Adam itu adalah ayahnya, tapi bukan ibunya. Jadi ada yang tanpa ayah tanpa ibu, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah, dan yang lainnya normal. Nah, tapi setiap nabi dan rasul itu ke proses kelahirannya tidak ada yang menyimpang dari syariat. Dalam arti perzinaan ya. Tapi semuanya dari pernikahan, selain yang tiga tadi, semuanya dari pernikahan yang sah menurut syariat pada masa itu. Ya, menurut syariat pada masa itu. Karena itu tadi, mereka adalah orang-orang terpilih. Dan sejak di kandungan pun sudah banyak keistimewaan. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Lahirnya Nabi tidak sama dengan lahirnya orang-orang lain. Dengan proses yang cepat, kemudian dengan tanpa rasa sakit. Ya, Siti Aminah ini padahal kalau orang melahirkan, katanya ibu-ibu sih, kita tidak pernah tahu ya rasa melahirkan. Katanya itu kayak mau mati gitu. Tapi Siti Aminah enggak. Siti Aminah tidak. Dan ketika bulan dilahirkannya Nabi kita, orang-orang Quraisy itu semuanya mempunyai anak laki yang lahir pada bulan itu, ya lahir pada waktu itu, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang lahir perempuan, semuanya laki. Untuk menunjukkan keistimewaan Nabi ketika lahir. Dan banyak api yang menjadi sesembahan, api abadi yang menjadi sesembahan kaum Majusi di Persia, tahu-tahu mati. Kemudian dinding Kisra retak, bangunan megah. Kemudian patung-patung yang di Ka'bah tersungkur jatuh. Orang semua bingung ada apa ya. Tapi pendeta-pendeta Yahudi paham. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab mereka sudah ada itu. Di dalam kitab-kitabnya mereka tentang proses kelahiran Nabi kita dengan keistimewaannya, dengan keluar biasaan dan kemuliaan dan keagungan, ini sudah ada. Sudah tercatat. Dan mereka sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu alamat tanda-tandanya. Yang membuka bahwa Nabi nanti akan menjadi Nabi itu seorang pendeta. Seorang pendeta. Waktu masih muda, ada pendeta Nasrani, dia melihat Nabi dengan lihat tanda-tandanya. Terus Nabi manggil Abu Thalib, ini bakal jadi orang besar ini. Hati-hati, bakal banyak yang musuhi, banyak berusaha bunuh dia. Harus jaga betul-betul. Begini. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu dalam kitab-kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur menceritakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Nah, sebagai Nabi akhir zaman. Nah, kemudian masa kecilnya Nabi pun tidak sama dengan masa kecil anak-anak yang lain pada masa itu juga. Sebagai contoh ya, Nabi ketika bangun tidur, waktu masih anak-anak ini, beliau kan dirawat oleh paman beliau yaitu Abu Thalib bersama anak-anaknya Abu Thalib, ada Ja'far, ada Ali. Bangun tidurnya Nabi dengan bangun tidurnya anak-anaknya Abu Thalib yang lain itu tidak sama. Tidak samanya gimana? Yang lain ya bangun tidur ya apa bahasanya ya, belean. Ya namanya anak kecil ya, wajar kan, rambut awut-awutan terus inilah. Nabi masih kecilnya bangun tidur kayak sudah mandi, sudah sisiran rapi, sudah wangi, sudah kayak sudah tidak perlu mandi lagi gitu. Padahal bangun tidur. Ini menunjukkan keistimewaan dan Abu Thalib tahu. Maka itu dijaga betul sama Abu Thalib. Nabi ini dijaga betul karena paham mulai kecil sudah tahu keanehan-keanehan dan kemujizatan Nabi sejak kecil. Nah, jadi basyarun lakal basyar. Nabi ini manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Tetap manusia, bukan Tuhan. Dan tidak boleh kita mensifatkan Nabi sebagai Tuhan. Syirik kalau kita menyembah Nabi. Murtad kalau kita menganggap Nabi sebagai titisan Allah. Murtad. Karena Nabi adalah ciptaan.
ciptaan Allah, makhluknya Allah, tapi yang paling diistimewakan. Hingga berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemudian dikatakan Abdullah wa Rasuluh ila jami'il khalqi. Nabi kita diutus ke seluruh makhluk, baik manusia maupun jin dalam riwayat. Dan tidak ada batas suku dan bangsa, karena Islam bukanlah budaya. Islam ini bukan budaya, Islam adalah agama. Jadi Islam tidak lagi menjadi budaya Arab. Dan budaya Arab belum tentu Islam. Contoh, kan zaman sekarang ini banyak orang yang menganggap budaya Arab itu budaya Islam. Orang pakai kopiah budaya Arab, orang melihara jenggot budaya Arab. Ya kan? Banyak kan kayak gitu kan? Nah, kalau dikatakan bahwa itu adalah budaya, Islam adalah budaya, syariat Nabi budaya, sunnah Nabi budaya, maka kita lihat contoh aja. Pada zaman dahulu, sebelum turun ayat pengharaman khamr merupakan budaya Arab. Sahabat minum khamr, nggak dosa, karena belum diharamkan, belum ada larangan. Dan orang-orang sana sudah biasa, mereka di dalam rumahnya itu punya gentong-gentong gitu, guci-guci yang berisi khamr, itu biasa sudah. Dari perasan kurma, itu biasa. Karena bukan sesuatu yang diharamkan. Akhirnya diharamkan di dalam Al-Quran kalau mau sholat tak boleh minum khamr. Setelah itu boleh. Ya. Kemudian dinasih lagi. Nasih itu apa? Dihapus hukum oleh Allah, diganti hukum menjadi haram mutlak selamanya. Mutlak haram, sedikit banyak memabukkan atau tidak, pokoknya namanya khamr, hukumnya haram. Mutlak sudah. Tadinya hanya kalau mau sholat. Terus berubah hukum. Ini namanya kalau di dalam usul fikih ada nasikh, ada mansukh. Ada hukum yang dihapus oleh Allah diganti dengan hukum baru. Kenapa kok begini? Karena Quran itu diturunkan bertahap. Diturunkannya Al-Quran itu bertahap. Ya. Pada waktu ada pelarangan khamr untuk sholat, karena ada orang sahabat yang sholat kemudian ngaco gitu bacaannya karena dia habis minum, hingga turun ayat itu. Nah, kenapa kok sedemikian rupa? Kok sampai 2 kali gitu pengharamannya? Ini pengharaman kalau ada hal ini. Terus ini terakhir, anunya stempel terakhirnya ini penetapannya adalah haram secara mutlak. Kenapa kok begitu? Karena khamr sudah merupakan budaya. Dan Islam baru muncul awal-awal, maka budaya ini disingkirkan pelan-pelan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Disingkirkan pelan-pelan. Sampai akhirnya sebelum Nabi wafat sudah sempurna semua budaya-budaya Arab yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, itu dihapus. Sudah ada. Nah, digantilah dengan syariat. Jadi syariat bukanlah budaya. Syariat adalah agama. Sunnah Nabi bukanlah budaya. Sunnah Nabi merupakan bagian dari syariat. Nabi pakai kopiah maka menjadi syariat. Nabi suka makan kurma ajwa, maka kurma ajwa ini menjadi bagian dari syariat. Itu sunnah kita makan kurma ajwa karena Nabi suka. Apapun yang dipakai Nabi, apapun yang disukai Nabi, selama itu bukan kekhususan bagi Nabi, maka menjadi sunnah dan bagian dari syariat, bukan lagi menjadi budaya. Yang lucu kan ada orang-orang itu yang mengatakan Abu Jahal aja pakai serban. Abu Jahal aja pakai serban. Pertanyaannya, ente tahu tak Abu Jahal pakai serban? Dari mana taunya? Jangan-jangan berteman sama Abu Jahal ini orang. Tahu dari mana? Abu Jahal pakai serban, pakai imamah, tahu dari mana? Dan buktinya Nabi, apa yang dilakukan Nabi belum tentu sama yang dilakukan oleh orang lain. Abu Jahal itu suka memakai pakaian seperti pakaiannya ini, siapa? Kaisar. Suka pakai pakaian-pakaian yang kerajaan-kerajaan, kayak raja-raja gitu loh, pakai raja-raja itu. Dan Nabi tidak. Nabi sederhana, pakai gamis sederhana, pakai jubah sederhana, gamis sederhana, kopiahnya kopiah dari pelepah kurma.
Terus kemudian imamahnya itu imamah pakai apa, imamah kalau bahasa Jawanya udeng. Imamah. Nabi pakai imamah. Nah, jadi tidak berarti yang dilakukan Nabi itu budaya, sudah berubah hukum. Nah, karena Nabi diutus untuk seluruh umat, seluruh bangsa, maka tidak tidak menjadi budaya apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan bagian dari syariat dan bisa dipakai untuk seluruh bangsa manapun. Kita pakai kopiah kayak gini, pakai sarung, pakai gamis. Apakah berarti kita niru budaya Arab? Bukan. Tapi kita mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Lagian kalau kita bahas budaya Arab kayak misalkan perempuan pakai cadar, itu budaya Arab? Bukan juga sebetulnya. Bukan juga, karena pada zaman sebelum diturunkannya ayat hijab, perempuan-perempuan Arab pada waktu itu ya biasa bukaan. Biasa karena belum ada perintah tentang aurat. Baru setelah turun ayat tentang aurat perempuan, barulah mereka ini pakai hijab. Sebelumnya enggak. Nah, kalau model-modelnya lah, namanya model ya, namanya model kan macam-macam. Namanya model tergantung zaman juga kan. Tapi kalau namanya hijab itu bukan budaya. Itu merupakan syariat. Nah. Zaman sekarang ini soalnya begitu, banyak hal-hal yang mengacaukan pemikiran kita. Terutama yang di medsos-medsos ini. Kayaknya ini mempermainkan akal kita gitu kan. Hingga akhirnya kita berpikir, iya ya kita ini dijajah loh sama Arab sebetulnya. Ada buktinya. Nah itu orang-orang lihat. Mulai kecil sudah dipakai pakaian Arab. Ada kan omongan begitu? Ini ekstrim radikal. Wah, kecil-kecil sudah radikal. Sudah pakai kopiah, pakai gamis, radikal. Na'udzubillah. Ini bukan seragam bangsa tertentu atau kelompok tertentu atau ormas tertentu, tapi ini merupakan sunnah Nabi yang menjadi milik semua umat Islam. Kayak bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kan banyak yang parno dengan bendera itu. Melihat bendera itu, waduh ini benderanya HTI lah, teroris lah, segala macam, ISIS apa segala. Nah, itu bendera punyanya Nabi. Ya, panji-panjinya Nabi. Harusnya kita semua memakai itu. Jangan mau diklaim atau diaku sama orang-orang ini yang tidak jelas ini. Terus ketika diklaim sama orang yang tidak jelas oleh kelompoknya, maka menjadi identitas kelompoknya. Ya tidak bisa dong. Wong itu punya Nabi kok. Sekarang kalau ada teroris tahu-tahu megang Quran dan dia menjadikan simbol terorismenya itu dengan Quran. Apakah berarti kalau ada orang memakai simbol Quran berarti teroris? Nah, untuk bilang kan? Hati-hati kayak gini. Nah, bahaya ini. Sangat berbahaya sekali. Nah, jadi akhirnya kita lihat, teroris nih. Ngaco ini. Ya. Akhir zaman ini memang macam-macam. Kita kalau nggak hati-hati dan berpegangan sama ulama-ulama kita, bisa dhalla wa dhall, bisa sesat dan juga menyesatkan orang banyak. Na'udzubillah. Nah, kemudian Nabi wulida bi Makkah. Nabi dilahirkan di Mekah. Wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah. Yang pengangkatan Nabi menjadi nabi atau menjadi rasul itu di Mekah pada waktu beliau umur 40 tahun. Wa hajara ilal Madinah, dan hijrah Nabi ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan di Madinah. Jadi luar biasa. Tentang sejarah Nabi ini sudah ada sejak zaman dahulu, diceritakan di dalam kitab-kitabnya Allah. Ratusan tahun sebelum Nabi lahir ada seorang raja. Raja ini zalim, penguasa zalim, dan dia suka menundukkan daerah-daerah yang dia masuki. Nah, suatu saat raja ini masuk ke Mekah. Nah, orang-orang Mekah itu tidak menghiraukan si raja ini tadi. Karena raja ini terkenal kalau dia masuk ke satu daerah suka berbuat kejahatan di daerah itu, suka membunuhin orang, suka ngerampas hartanya orang. Nah, ketika masuk ke Mekah tidak ada yang menghiraukan dia, seolah tidak dianggap.
Setelah dia lihat ternyata orang-orang itu lagi sibuk mengelilingi satu bangunan, ya Ka'bah itu. Nggak terima dia, marah dia. Dalam hatinya muncul, akan aku hancurkan bangunan itu biar tahu ya. Begitu muncul niat di dalam hatinya dia, tahu-tahu dia jatuh sakit. Diobati sama tabib-tabibnya, dia angkat tangan tabibnya, aneh sakitnya itu, enggak sanggup. Akhirnya ada satu orang sahabatnya si raja ini yang bijaksana, dia mengatakan, ini kamu sakit di daerah sini, coba kamu panggil orang-orang daerah sini. Cari orang arif yang di daerah sini, coba kamu tanya. Cari, ketemu ada satu orang yang ditokohkan atau dituakan di daerah situ, sesepuhnya Mekah. Pada waktu itu ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Dipanggil, kemudian yaitu diceritakan saya punya penyakit gini. Terus orang yang ditokohkan tadi atau tokoh tadi itu mengatakan, sakitmu ini tidak lain karena kamu pasti punya niat buruk sama bangunan Ka'bah itu tadi. Ngaku oleh raja, iya. Anak punya niatan untuk menghancurkan itu. Sebabnya anak datang orang tidak menghiraukan saya. Kamu tidak akan bisa sembuh sampai mati, katanya si tokoh tadi itu. Kecuali kamu mohon ampun sama sang pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Hanya mohon ampun dan sembuh. Nah, tertarik raja ini kemudian nanya-nanya tentang sejarahnya, apa ini Ka'bah ini dan seterusnya. Dijelaskan panjang lebar, ini dibangun di zaman Nabi Ibrahim. Dan di sini nanti akan lahir Nabi akhir zaman dan umatnya menjadi umat yang paling baik pada zamannya. Khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat. Diceritakan itu. Lah raja ini tertarik dan juga diceritakan bagaimana Nabi tersebut akan hijrah ke Yathrib. Sebelum jadi Madinah ya, namanya Yathrib. Akan hijrah ke sana, bertempat tinggal di sana, sama wafat di sana. Itu sudah diceritakan. Akhirnya raja ini berangkat ke Yathrib tadi. Kemudian sampai sana, terus dia ngutus salah satu kepercayaannya dia untuk tinggal di situ turun temurun sambil dikasih surat. Turun temurunkan surat ini kepada anak cucumu. Ya, wasiatkan surat ini untuk turun temurun sampai Nabi akhir zaman masuk ke Madinah. Kasih ke ini surat. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya namanya orang Nabi masuk ke kota Madinah ya orang berebut. Karena Nabi tidak punya rumah. Orang berebut supaya Nabi tinggal di rumahnya dulu. Siapa yang tidak mau berebutan orang? Ya orang-orang langsung berebutan, tapi Nabi akhirnya ngasih keputusan sudah gini aja. Biar untaku yang tentukan. Di mana dia duduk maka di situ aku akan tinggal sementara sampai rumahku dibangun. Ya, lepas untanya. Nah, unta ini jalan sama noleh-noleh gitu di setiap rumah. Sambil tuan rumahnya ini berharap untanya berhenti, tapi tidak berhenti jalan. Tahu-tahu berhenti di suatu tempat